Ya itulah bang, artinya abang itu beriman dengan iman buta yang nggak ada dalilnya abang imani. Gitulah, hanya percaya kepada doktrin dari kecil sampai besar. Oke, kita sapa dulu Bang Darian, izin ya. Halo. Sebentar ya, gue sapa satu-satu dulu. Young Java monitor. Young Java, selamat malam. Young Java satu kali lagi. Oh nggak monitor, ya udahlah. Mang Atas, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang? Kristen. Oh Ya. Kristen, iya. Ya, Bang, masuk, Abang, bentar. Izin. Abang Bahar Kristen ya? Ya Kristen. Oke. Oke bang, masuk bang. Kita gantian ya, satu-satu dulu. Oke, silakan lanjut Bang Darian, silakan. Ya udah itu saya ngomong gitu aja. Kalau ini Mang Atas apa Kristennya? Tritunggal apa? Nyambung ini si Sandro nggak nyambung. Dari Ya, istirahat aja Sandro. Istirahat aja Sandro. Hah? Aku mau diskusi sama si ini nih, si Atas. Dari istirahat aja Sandro, istirahat. Istirahat di sini aja, di mute ya. Yang Mang Atas atau Bang siapa satunya ini? Abang Bahar ini Kristen juga? Iya, sama Kristen. Kristen banget Gimana? Kristen semua. Oke, berdua Kristen semua ini. Iya. Tapi kok nggak komentar? Kok diem? Mang Atas. Si Bang Abe Kristen, Bang Mang Atas juga Kristen. Ini Mbak Netral juga Kristen, Mbak Bang Ardiansa. Jadi Kristen semua ini 4 orang ini. 4 orang. Cuman yang paling atas si Sandro ini kayaknya agak-agak campur botol dia. Ya udah, aku mau ditawur dong sama 4 orang. Bentar Bang, biar enak dilihat. Aku mau ditawur sama 4 orang Kristen. Nah, Baik. Jadi saya udah dengar tadi tentang firman. Ada firman F huruf besar itu logo. Nah, Oh ini Dokter Adi kayaknya. Mang Atas ini. Nanti kita cerita firman dulu ya. Enggak, ini Ya, Dokter ya, Adi nggak atau apa-apa. bukan ini? Enggak, ini Saya Dokter Adi sudah atau bukan? dengar. Sebentar, ini Dokter Adi atau bukan? Ya terserah. Yang penting kan saya Kristen, saya mengatakan yang saya ketahui. Oke. Enggak, sebentar dulu. Ini Dokter Adi atau bukan? Mau diskusi atau mau kenalan? Nggak apa-apa Oh, Bang. udah. Udah. Oh ya, nggak apa-apa, Udah, lanjut. nggak apa-apa. Oke. Silakan Dokter Adi, Dokter Adi. Netral sama Sandro ya. Di Yohanes 1 ayat 1 firman itu logos. Logos itu Oke, aku buka Sebentar. Aku buka ya. Oke, silakan. Aku buka. Oke, nggak apa-apa. Aku buka. Yohanes 1 nomor 1 mana ini. Nah, ini ya. Kita buka di sini Yohanes. Coba bang. Ya, kita buka di sini Udah, Yohanes. Sandro mute aja, Sandro. Si Sandro jemput dulu dong. Oke ya, Yohanes 1 nomor 1 logos kan. Sabar Sandro. Ini betul ya? Ya, Adi? jadi Yohanes 1 ayat 1 itu firman itu F-nya huruf besar kan dari awal. Betul? Enggak, original teksnya apa? Kita nggak Ya, usah F logos. huruf besar deh, original teks aja deh. Logos huruf besar ya. Nah, kalau logos, berarti kesimpulannya kalau logos ini Yesus. Yesus, ya. Yesus. Ya. Kalau bukan logos, bukan Yesus. Bukan Yesus. Boleh saya terangkan Oke. dulu baru ditanya biar tuntas ya. Ya, silakan. Ya, jadi gini. Jadi Yohanes 1:1 firman itu F huruf besar itu adalah Allah. Nggak usah ke F huruf besar, Bang. Nggak usah ke F huruf besar, nggak usah ke sini. Karena ini kan terjemahan. Saya Kita terangkan dulu. kita ke huruf ke Yunaninya aja. Nggak usah ke F huruf besar. Boleh nggak saya jelaskan tanpa dipotong? Ya, tapi nggak usah ke F huruf besar, nggak usah. Ya, saya menerangkan kalau diizinkan. Ya, Boleh silakan. nggak? Silahkan, Di tapi nggak usah ke Yohanes F huruf 1 ayat besar. 1, pada mulanya adalah firman itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah itu di sorga. Firman itu adalah Allah itu di sorga. Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulutku itu perkataan Allah.
Enggak, Jadi- tunggu. Ini logos ini apa? Enggak usah kemana-mana. Logos ini apa gitu loh. Sebentar kalau boleh saya jelaskan sebelum Enggak boleh, dijawab. langsung aja jawab. Enggak boleh. Langsung aja jawab. Jadi karena firman yang di Yohanes 1 itu adalah Allah, Nah, logos. Berarti Ya. logos ini adalah Yesus. Yesus. Oke, setiap logos berarti Yesus. Yesus. Oke ya. Kalau ya sabar. Tenang, aku buka data. Kalau yang di Yohanes 17 nomor 8 ini apa? Bukan logos. Remata, bukan logos. Remata. Oke. Tunggu aku buka lagi satu lagi. Tunggu ya. Ini aku buka lagi. Yohanes. Mana Yohanes? Ini Yohanes 17. Kalau di Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu, ini remata juga ya? Ya. Betul? Yang jelas setiap firman F huruf kecil tertulis itu remata. Oke, remata. Oke, kita baca ya. Yohanes 17:14. Ego dedoka autois ton logos jediar. Ini loh. Ini logos. Ya. Terjemahkan, tampilkan dulu Yohanes 17 ayat 14. Nah ini Apakah itu firman huruf kecil atau huruf besar? huruf kecil. Huruf tanggung. Kalau huruf kecil itu adalah Tanggung. perkataan Allah. Kalau itu huruf kecil perkataan Allah, Berarti logos perkataan Allah. Nah, perkataan Allah huruf kecil, ya. huruf besar itu Allah. Nah. Itu yang dijelaskan. yang saya Ya, terjemahkan. berarti logos ini perkataan Allah atau Yesus? Logos itu sang pencipta. Oh, berarti logos berarti ini. Berarti aku telah memberikan sang penciptamu kepada mereka gitu. Coba firman F huruf kecil kan itu perkataan. Loh, F-nya kecil Jadi tapi intinya ini gini, logos. intinya Yang benar gini, yang Pak. mana? Jadi dengar Pak, kalau dia huruf kecil itu perkataan, huruf besar itu Allah, itu saja. Enggak, kalau Saya enggak tidak saya mau tanya berdebat. original teksnya aja. Saya tidak tanya mau original berdebat. teksnya. Saya tidak Saya mau tanya berdebat. original teksnya aja. Kalau Yang saya F-nya huruf tahu- kecil, Anda mengatakan adalah remata, betul? Ya, betul. Nah, ini remata atau logos ini? Ya kalau itu terjemahan itu saya nggak paham, tapi yang saya tahu di Yohanes firman huruf kecil itu perkataan. Enggak, Setiap firman huruf kecil itu adalah Allah. firman huruf kecil itu harusnya remata atau harusnya logos? Firman huruf F-nya kecil itu harusnya apa? Ya seharusnya remata. Remata lah. Di sini tertulis apa? Remata. Gini kita diskusi dengan Enggak, saya tanya. Ini tertulis remata. Enggak. Tunggu. Saya nggak paham, Tunggu. terus terang. Saya Tunggu nggak dulu. bisa baca Saya itu. tanya. Ini kan Ya. F huruf kecil. Ini kan F huruf kecil. Kenapa di sini logos? Saya tidak ngerti baca logos itu, ya. Yang saya ngerti Loh. bahasa Indonesia. Loh ini loh. Ya. Maksud Ini bahasa saya Indonesia, logos. mengerti bahasa Indonesia, firman huruf kecil sama firman huruf besar. Loh, Jadi, tadi katanya intinya Anda ngomong saya logos, hanya ngomong terangkan rema. percaya atau So-soan tidak ngerti percaya ngomong nggak logos, masalah. ngomong rema. Setelah saya Tidak tanya masalah logos dan bagi rema, saya, kalau Anda nggak firman ngambung. huruf besar Anda itu bilang Allah, bahwasanya firman Anda huruf kecil betul perkataan itu Allah. bahasa Yunani logos dan lain sebagainya. Loh, ketika saya tanya kepada Anda, di sini ada tertulis logos di sini. Kenapa Pak Anda Ardiansa, mengatakan ini bukan Yesus? Kenapa? Teman-teman saya yang diskusi, yang saya tahu firman huruf besar itu Allah, firman huruf kecil itu perkataan Allah. Lah ini Itu saja. kenapa Bang Ardi, logos? Kenapa di sini bukakan logos kisah para F-nya huruf rasul. kecil? Sebentar Mbak Darian, sebentar. Kenapa logos ini hurufnya? Kenapa ini menggunakan logos kalau F-nya huruf kecil? Kenapa? Ya, saya nggak tahu itu, saya bukan tulisan saya. Yang saya pahami. Lo kok nggak saya tahu ini sudah kitabmu lo? Saya tidak berdebat. Kitab Loh, ini saya kan kitabmu. LAI. LAI kan jelas terang benderang. Terang benderang salahnya. Firman F huruf besar itu Allah, firman huruf kecil. Enggak, adalah pertanyaan perkataan saya Allah. gini. Pertanyaan saya gini. F
besar itu pakai logos atau pakai remata? F huruf besar. Itu saya nggak paham. Yang saya paham firman. Ya kalau nggak paham Anda diem. Selesai. Anda nggak ngerti. Udah, silakan Abang. Udah. Kalau nggak paham diem. Dokter Adi kalau nggak paham belajar lagi. Nanti saya injili Anda ya kan. Anda diem dulu, Dokter Adi diem dulu. Saya mau diskusi sama si Abang. Silakan Abang. Kalau nggak paham diem, ya Dokter Adi diem ya, saya mute ya, oke? Diem, pinter. Silakan Abang. Abang Bahar. Bang. Ya. Oke. Firman huruf besar itu harusnya pakai logos atau pakai remata? Semuanya sama. Hah? Sama? Ya. Sama maksudnya sama gimana? Firman itu Allah. Firman itu Allah. Berarti firman itu Allah. Ya, firman itu perkataan Allah itu sendiri. Jadi Allah. Loh. Jadi tidak ada bedanya. Oke. Tidak ada Nah ini bedanya. berarti ini yang ngomong Yesus ya. Firman itu kan Allah. Berarti gini. Yesus berkata, sebab segala Allah yang Allah sampaikan kepadaku gitu. Bukan begitu. Loh. Bukan Nah firman katanya firman adalah Allah. dirinya sendiri begitu. Jadi firman itu adalah dia itu sendiri. Oh, jadi berarti gini. Sebab segala diriku sendiri yang diriku sendiri sampaikan kepada diriku sendiri gitu. ya, Hah? dia Betul. bisa ya. Ini sebagai satu contoh ya. Kamu dengan kamu beda tidak? Enggak, saya tanya, firman ini firman ini kan Anda katakan tadi sebagai Allah, betul kan? Firman kan Anda katakan sebagai Allah, betul nggak? Begini. Betul nggak? Ya betul apa enggak? Jawab dulu, betul nggak? Jawab dulu. Jawab dulu dong, betul nggak? Betul nggak? Itu perkataan. Duh, katanya Allah. Iya, perkataan Allah dengan Allah itu tidak ada bedanya. Oh ya berarti Allah. Kita jangan bedakan firman itu dengan Allah karena Ya berarti firman adalah Allah kan gitu. Nah, jadi Oke. kalau Oke, cukup. Nah, kan gini. Sebab segala firman yang Oh, sudah engkau sabar sampaikan juga. kepada sabar Bang ya. Sabar ya. Yohanes 17 nomor 8. Firman kan Allah. Berarti kata Yesus gini, sebab segala Allah yang engkau kira Allah juga kan? Sebab segala Allah yang Allah sampaikan kepadaku gitu. Gitu. Segala Allah. Betul. Betul? Iya gabrol jadinya. segala bukan segala Allah tapi segala perkataan begitu. Nah, perkataan Allah bukan? Allah. Lah ya sudah, betul berarti sebab segala Allah yang Allah sampaikan kepadaku, betul kan berarti? Terus Bener nggak sebab segala Allah ini? itu yang saya berusaha liru dari sini. Katanya firman Allah. Gimana sih? Ya, makanya jangan Katanya menyamakan firman firman dengan Allah. Allah. Bukan begitu saudara. Ya, jadi saya tanya, perkataan saudara dengan saudara beda tidak? Beda. Beda lah. Emangnya perkataan saya. Beda lah. Ada Oke, aja. sekarang saya tanya. Perkataan saya bukan diri saya. Perkataannya sebentar Bang Darian. Sebentar Bang. Sebentar Bang Darian. Sebentar. Abang. Siap. Bang. Nah, Oke, kalau perkataannya Abang Bahar ini berarti Bang Bahar juga? iya itu perkataan saya sendiri. Enggak, maksud saya gini, perkataan Abang Bahar itu apakah individu Bang Bahar? Kalau setiap perkataan yang keluar dari mulut saya itu perkataan saya. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah perkataan Bang Bahar itu adalah individu Bang Bahar? Bukan, cuma suara itu. Nah, coba jawab. Jawab Bang Bahar. Apakah perkataannya Abang Bahar adalah individu Abang Bahar sendiri? Jawab.
Kita menjelaskan pun juga bro tidak paham. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, sabar Bang. Dan itu semuanya itu dibedakan gitu. Iya gini loh Bang. Pertanyaan saya simpel. Apakah perkataannya Abang Bahar adalah individu Abang Bahar itu sendiri atau bukan? Iya sendiri. Ya individu berarti ya? Ya, Betul? ya betul. Oke, berarti misal Abang Bahar teriak ke dalam sumur yang dalamnya 100 meter. Kemudian suaranya Abang Bahar itu sampai di dalam sumur yang dalamnya 100 meter. Berarti kesimpulannya individu Abang Bahar sampai di dalam sumur gitu. Iya, suara saya sampai di dalam sumur. Ya suaranya kan individu Abang sendiri. Ya kan? Suaranya Abang kan individu Abang sendiri kita dikatakan, betul? Betul? Lanjut. Enggak, betul enggak? Abang tadi mengatakan iya kan? Lanjut. Loh, Abang tadi mengatakan iya kan? Konfirmasi dulu. Iya apa enggak? Ah iya, berarti kesimpulannya ketika Abang Bahar berteriak ke dalam sumur yang dalamnya 100 meter, kemudian suaranya nyampe di dalam sumur yang 100 meter itu, kesimpulannya berarti individu Abang Bahar itu sampai di bawah. Betul? Iya. Berarti terjun Abang? Bukan terjun, tapi suara saja yang Lah sampai. ya suaranya Abang kan individu Abang, berarti individu Abang ada di dalam sumur. Jadi begini bro, kalau Nah, bro mulai. seperti itu bro Inilah salah. nggak sehatnya akal kalian itu teman-teman. Perkataan ya. Celaka ini. Tadi yang dibingungkan bagi saudara itu Enggak, jangan kemana-mana. Pertanyaan saya simple. Anda mengatakan suara Anda adalah individu Anda sendiri, betul? Nah, Tubuh Anda sendiri, individu itu perseorangan, paham nggak? Individu itu artinya perseorangan, paham nggak Bang? iya. Nah berarti orang kan, betul? Ini yang membingungkan saudara begitu. Kok membingungkan? Yang bingung tuh Abang bukan saya. Gimana sih Abang ini? Gimana Bang kok bisa bingung gitu Bang? Iya. Makanya Bang, saya katakan kepada Abang, ini saya kasih pelajaran kepada Abang, bahwasanya suara saya itu bukanlah pribadi saya, bukanlah individu saya, bukan. Suara ini sifat. Saya bisa bersuara. Apakah saya ketika bersuara begini, kemudian nyampe di telinganya Abang sekarang, dengar nggak suara saya sekarang Bang? Abang dengar nggak? Ya dengar. Itu yang nyampe itu, suara saya atau individu saya yang nyampe situ? Ya suara kamu. Individu. Itu suara kamu. Enggak, saya tanya, individu saya nyampe di telinganya Abang nggak individu saya? Kalau kamu bandingkan dengan diri dengan Astagfirullahaladzim. Abang ngerti individu nggak sih? iya. Bang Ardi, saya mau buka pintu dulu. Bang Ardi itu ada di depan rumah saya. Bang Ardi silakan duduk. Bentar, aku mau buka pintu ya. Siap Bang Willy. Oke, gini Bang. Abang ngerti nggak arti individu? Abang ngerti nggak? Iya. Mengerti. Apa individu itu apa Bang? Diri sendiri begitu. Perseorangan, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya, ketika saya ngomong sama Abang, yang nyampe sekarang di telinganya Abang itu dengerin dulu Bang, dengerin dulu Bang. Kalau ada orang ngomong tuh didengerin dulu, jangan dipotong-potong ya. Didengerin dulu. Jangan terbiasa. Oke? Oke Bang? Oke. Pertanyaan saya simpel. Ketika saya ngomong ke Abang, yang nyampe di telinga Abang sekarang ini apakah A, suara saya, ataukah B, individu saya? Yang nyampe yang mana? Ya suara kamu. Bukan individu. Iya. Bukan individu. Bukan individu. Iya itu suara kamu. Loh enggak, saya tanya bukan individu.
itu bukan individu, ya itu bukan diri kamu. Bukan individu ya, betul ya? Suara kamu juga. Ya, bukan. Iya, tapi kan bukan individu kan yang nyampe ke sana? Itu tanggapan bro, itu susah begini. Bang, kok susah kali bang? Ya Allah, ya Rob, astagfirullahaladzim. Bang, saya tanya bang. Saya tanya, yang nyampe suara abang tuh bukan individu saya, betul? Mau dibilang ya kamu, ya mau dibilang diri kamu, gitu. Loh, saya kan ada di sini. Enggak, yang nyampe di telinganya abang itu loh. Yang nyampe di telinganya abang individu saya atau suara saya yang nyampe? Suara kamu. Bukan individu saya berarti? Itu dibilang diri kamu juga. Suara gimana kamu. lah abang ini? Bang sudah jelas saya ada di sini loh. Iya. Abang nggak ngerti individu. Abang itu nggak ngerti individu bang. Abang nggak ngerti. Iya. Abang nyadar nggak? Abang sadar nggak? Abang nggak ngerti individu. Abang sadar nggak? Setiap perkataan kamu kepada orang itu berarti diri kamu yang berkata. Loh. Ya kan? Yang nyampe di telingamu itu tubuh saya atau suara saya? Kamu kalau bedakan tubuh dengan suara itu beda nggak? Sama. Lo Jadi kalau sama. kamu bedakan, Tubuh sama suara sama. salah. Berarti ini suara saya ini. Ini tangan saya, ini suara saya berarti. Ini maaf saya bela Abang Barni. Dari tadi ini istri saya sudah ngasih kopi, ini tidak diminum Bang Ardi nih. Saya sudah kasih ide buka pintu juga nggak masuk. Ada loh Bang Ardi ini. Ini gini loh teman-teman. Saya sabar bang. Gini loh teman-teman ya, izin ya. Saya ini belajar itu bayar loh teman-teman. Kuliah tuh bayar loh saya. Untuk ngajarin orang itu bayar loh saya ini. Lah, saya ini udah lama loh belajar itu. Kok jadi goblok gini sekarang? Begini bro, perkataan kamu ya dengan diri kamu beda tidak? Beda. Beda dari mananya? Coba jelaskan. Loh kalau suara itu nggak kelihatan. Kelihatan suara nggak itu suara? keluar dari siapa? Suara itu keluar, Ya, keluar dari siapa? saya. Iya berarti kamu. Nah, berarti yang sampai di telinga, berarti yang sampai di telingamu, berarti yang sampai di telingamu itu hanya suara saya atau tubuh saya nyampe sana? Itu suara kamu. Jadi suara Bukan kamu tubuh. dengan... Bukan tubuh. Bukan. Ya kalau dibilang ya diri kamu kan, diri kamu. Jadi tubuh kamu tidak sama. Berarti tubuh saya nyampe di telingamu gitu. Bukan, itu suara kamu saja. Nah kan? Bukan Nah kan? kamu. Sekarang bilang bukan. Inilah kenapa kok kalian itu bodoh banget? Kenapa sih teman-teman? Itu bro yang Kenapa sama. gitu loh? Enggak gini loh bang. Jangan terlalu bodoh lah bang. Mohon maaf bang. Begini, Jangan terlalu bodoh lah bang kalau diskusi bang. Begini, saya berkata kepada bro. Siapa yang berkata kepada bro? Ya Anda. Iya, berarti jangan bedakan dari situ dong. Oh berarti yang nyampe di telinga saya ini tubuhmu. Kalau kamu sampaikan ke tubuh, itu beda lagi. Nah makanya itu tubuhmu itu berbeda dengan suaramu, kucluk. Kayak Tidak anak ada. TK. Ini gimana lah ini? Sekolah gini loh teman-teman, kesini lulusan apa sih kalau sekolah ini? Anak TK aja ketawa dengan logikanya. Iya, logika bro yang salah. Karena Loh, setiap perkataan yang Nah, keluar sekarang kalau abang mengatakan bahwasanya sekarang kalau abang mengatakan bang dengerin baik-baik bang, dengerin baik-baik. Kalau abang mengatakan suara saya adalah diri saya sendiri, sekarang abang lihat di telinga abang ada nggak tubuh saya di situ? Kalau ya bro sampaikan seperti itu. Enggak, dengerin dulu pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya, dijawab pertanyaan saya, dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Bisa dikatakan perkataan. Nah, Berarti tubuh saya nyantol di telingamu gitu? begini. Bodohnya, tololnya minta ampun ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu satu, bukan ada duanya. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya sama nggak?
Sama nggak? Jadi kalau menurut kamu seperti yang ya dibilang, Hei, saya tanya. Kalau kamu teriak di dalam sumur 100 meter, dengerin. Kalau kamu teriak di dalam sumur 100 meter, yang nyampe di dasar sumur itu suaramu doang atau tubuhmu juga nyampe? suara, Tubuhnya nggak nyampe. yang mana tubuh saya di atas. Loh, katanya tubuh sama suara sama. Iya, tubuh dan suara itu satu. Jadi dari mana suara itu? Loh, sama nggak? Nggak, saya tanya Dari tubuh mana sama suara suara? sama nggak? Jadi Saya tanya tubuh sama suara sama nggak? Tanya, dari mana itu Tubuh suara? sama suara sama nggak? Enggak, saya tanya. Tubuh sama suara sama nggak? Kalau kita membedakan dari situ, memang beda. Ya, Nah, beda. Kalau beda sama nggak? itu yang membingungkan. Kalau beda sama nggak? Karena tanya. Jawab pertanyaan saya. Kalau beda sama nggak? Jawab. Kalau beda sama nggak? Dengan diri kamu, itu berarti kamu sudah salah clear. Lu salah klik. Iya. Makanya kenapa teman-teman? Makanya kenapa? Makanya gini bang. Kenapa kalian harus sekolahnya di STT? Kenapa? Karena kalau sekolah di universitas biasa, kalian nggak lulus bahasa Indonesia, nggak lulus gitu Jadi loh. saya tanya, perkataan kamu dengan kamu beda tidak? Beda lah. Berarti itu bukan perkataan. Nah, sekarang saya tanya kamu. balik. Sekarang saya tanya balik. Kalau memang perkataanmu dan kamu sama, ketika kamu berteriak di atas sumur dalamnya 100 meter, yang nyampe di dasar sumur itu, yang masuk nyampe, di atas. dengerin bang, Seperti bang, tidak masuk dengerin di dulu kalau ada orang tanya, dengerin dulu bang. Kalau nggak bisa saya tendang lo Anda, diem dulu, gantian ngomongnya, ya, atas. Lanjut. ngomongnya gantian gitu loh. Jangan saya ngomong, abang ngomong. Paham nggak? Paham nggak bang? Lanjut. Enggak. Enggak dia tuh. Kalau memang suara, hati-hati, jangan-jangan nanti ikut-ikut linglung juga. kalau memang suaramu dan kamu sama, pertanyaan saya, kenapa yang sampai di dasar sumur hanya suaramu? Kamu nggak nyampe di dasar sumur, kenapa? Iya. Karena ya itu sudah beda suara. Nah itu yang- beda, ya sudah berarti beda. Aku celuk. Ya sudah beda berarti. Gimana sih? di antara kamu. Finally. Loh. Iya. Ini Tidak di, untung Ya, ya Allah aku bukan Kristen, alhamdulillah bukan Kristen. Ya Allah ya Rabbal, alhamdulillah bukan Kristen, ya Allah alhamdulillah dilahirkan dari lahir seorang muslimah, alhamdulillah ya Allah. Ayo teman-teman kita berdoa dulu ya. Anda mengerti begini Kita juga berdoa gue. dulu, saya berdoa dulu. Teman-teman, Pak Dokter monitor. Mohon diaminkan Bang Filipus, Bang Darian. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman di bawah kita berdoa dulu ya. Siap. Oke. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pajero ya Allah. Amin. Pajero ya Allah. Amin. Pajero. Amin. Pajero ya Allah. Fortuner. Pajero ya Allah. Amin. Pajero ya Allah ya Rob. Pajero Fortuner Alphard ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dah, selesai. Ya Rabbal Alamin. Dah selesai. Daripada pusing ya kan, mikirin si dia. Mending berdoa ya. Sekarang aku lihat Mending dosen. saya berdoa yang Baru bermanfaat. sekarang dosen pusing sama logika anak supaya TK. pikiran itu terbuka. Supaya pikiran itu terbuka. Bang, saya satu kata aja ya. Setelah itu kita terserah teman-teman yang muslim yang mau ngomong silakan. Saya satu kata aja ya. Kalau saya melawan 1000 orang cerdas, saya sanggup bang. Saya nggak akan kalah.
Tapi kalau saya melawan satu orang dungu, saya kalah, Bang. Silakan yang lain. Bukan sekarang itu salah. Mengerti si Dokter Adi tadi turun sudah ya. Padahal dia katanya kitabnya LAI ya. Kalau dia mengatakan LAI tadi mau saya hajar di Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Ternyata buku karangannya Lukas itu juga logos di situ. Iya. Jangan disepak dulu Pak Hasan. Di sini masih ada teman-teman yang mau. Jangan disepak dulu. Iya. Izin bicara dulu Bang Darian. Memang mereka itu ya, kalau sudah fanatik dengan LAI mereka nggak peduli. Padahal mereka nggak tahu ya. Rusman Saragi seorang penterjemah Kawakan Plus seniornya LAI itu udah minta maaf karena salah penterjemahan dalam LAI. Sekarang ada Biblikos Pendeta Yonatan Purnomo atau siapa namanya? Jonathan Purnomo kalau nggak salah. Itu sekarang ada 6.700-an atau 6.000 lebih kesalahan terjemahan Alkitab sedang dituntut, sedang digugatnya via online gitu loh. Sedang diviral-viralkannya gitu loh. Itu Dr. Purnomo. Padahal waduh itu udah doktor teologi ya itu. Jadi sekarang akhirnya Rusman Saragi sebagai senior of translator itu sekarang minta maaf atas kesalahan itu. Nah mereka nggak mau mengakui itu walaupun pemuka LAI-nya itu udah minta maaf atas kesalahan. Mereka tetap akan menerjemah mengimani secara fanatik hasil terjemahan yang salah. Kenapa itu logikanya sih tuh. Sebentar, aku izin dulu ya, Pak Tengku. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menghukum 1.000 orang bersalah. Loh, waduh, kepencet Pak Tengku. Iya, itu sorry, tadi salah si pencet. Dokter Adi itu Salah pencet. Aduh, salah pencet. Iya saya tadi nanya soalnya makanya ini Dokter Adi itu bukan gitu. Kalau Dokter Adi saya tahu karakternya, aduh muter sana muter sini juga gitu. Dia panduannya LAI. Kalau misalnya dia mengatakan logos itu artinya di situ dirujukan kepada Tuhan ya. Yang artinya ditujukan kepada Yesus logos. Ternyata buku-buku karangannya Lukas juga yang dipersembahkan kepada Theophilus yang mulia itu pun juga logos. Nah, jangan bilang buku karangan. Kalian yang karangan. Loh, kok nggak terima dibilang karangan? Kan ada Pak buku karangan Lukas memang keluarnya Pak. Sebelum dikasih nama Injil kan yang keluar kan masih karangan Lukas namanya. Kok nggak terima dibilang karangan? Memang tulisannya aku itu kok karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes. Emang gitu tulisannya dulu? Sekarang direvisi. Nggak ada tulisan karangan sekarang. Kalau dulu ada. Kurang baca. Nggak pernah baca dia. Baca pas sejarahnya Pak, ke dalam masuk pertama kali di Indonesia itu namanya apa karangan Pak? Karangan Lukas, karangan Matius gitu loh Pak. Ini PT Suar ini mau naik nggak? Riset ya. PT Suar mau naik nggak? Kalau PTR SWAT mau naik, silakan naik PTR SWAT. Injil yang diterjemahkan, Injil terjemahan ya sekitar 70-an sampai 80-an itu masih Injil karangan Lukas, Injil karangan Biblos bukan Injil. Enggak ditulis Injil memang di tahun itu. Kemudian kitab Wahyu belum ditulis kitab Wahyu tapi kitab Mimpi Yohanes. Iya, Injil karangan Lukas tapi namanya. Bisa untuk kode togel Mimpi Yohanes. Mimpi Yohanes. Nah, bisa untuk RR itu untuk kode togel. Wah, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak ikut Singapura sama ininya sih. Iya, Mimpi Yohanes itu kan bisa dijadiin ini. Bisa. Memang kan itu mimpi Yohanes di Pulau Patmos, jadi oleh penulis. Tapi berakhir di tahun 80-an, 90-an itu sudah direvisi menjadi Injil Yohanes, Injil Markus, Injil. Kemudian kitab mimpi Yohanesnya diganti menjadi kitab Wahyu, begitu. Ya mana karangannya, coba tunjukkan dalilnya.
Lukas Jangan 1 cari. nomor 1 hasil penyelidikan itu lu. Kalau bilang karangan coba tunjukkan. Lukas 1 nomor 1 baca. Saya bacakan ya. Lukas 1 ini Pak nomor PTR 1. ini, PTR SWAT ini. Ayo PTR SWAT. Naik. Lukas 1 nomor 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Menyusun berarti apa itu? Suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Artinya, setelah penyelidikan, setelah pengamatan, akhirnya dibukukanlah Injil Lukas ini. Penyelidikan itu bukan satu orang. Penyelidikan seksama. Iya. Kau nggak ngerti kau nggak ngerti, kau diem aja, nggak ngerti kau itu sejarahnya nggak ngerti. Kau diem aja jadi murid di sini percuma. Iya. Sementara Ya. Yesus. Lukas adalah seorang tabib yang sering menyertai pelayanan penginjilan Paulus. Dia hidup di zaman Paulus. Pada masa lalu itu Pak, yang namanya versi-versi Injil itu banyak Pak. Ada Injil Maria, Injil Filipus, ya, Injil Barnabas. Namun pada tradisi gereja ya, diseleksinya itu ketika di Konsili Nisea kemudian ditetapkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil. Karena karena ditetapkan itu harus berkesesuaian dengan iman Kristen gitu loh Pak. Makanya nggak ada Injil Maria di Apokrifa atau disembunyikan, Injil Filipus disembunyikan karena nggak sesuai dengan keimanan Kristen. Nanti kalau Injil kayak Injil Filipus yang sebenarnya adalah murid Yesus di kanon juga, wah jadi lucu nanti karena di dalam Injil Filipus itu dikatakan Yesus itu menikah gitu. Injil Thomas lagi ada, ya kan? Injil Barnabas. Baca ya Injil itu banyak Pak, tapi nanti diseleksi lagi di kanon. Yang mana yang cocok sama iman Kristen itu yang di kanon Ya gitu. Pak Darian, Pak. berarti hasil penelitian, hasil kesepakatan dong. Kesepakatan gitu ya. Ada orang 1320 per data itu. orang penulisannya itu adanya aja setelah Yesus itu sudah nggak ada kok, baru ada Injil-Injil tersebut gitu. Ya sudah nggak ada, mana pernah Yesus kenal namanya ada Injil Lukas itu kapan?